Punya budget 2 jutaan dan ingin beli motherboard dengan chipset B550 tapi masih bingung mau pilih yang mana? Tonton dulu video kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha, dan kali ini kita akan kembali bahas komparasi komponen PC ya, dan kita akan bahas lagi mengenai motherboard ya, spesifik dengan chipset B550 dengan rentang budget 2-3 jutaan. Kenapa kita pilih chipset B550 dan rentang budget 2-3 jutaan? Karena memang kebetulan chipset B550 ini dan juga rentang 2-3 jutaan ini adalah yang paling banyak ditanya ini sama teman-teman ya. Biasanya banyak yang nanya di kolom komentar, pilih B550 yang A atau yang B. Nah itu kebanyakan di rentang 2-3 jutaan yang ditanyain. Nah makanya kita akan bahas di video kali ini. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan loncengnya juga sekalian ya, untuk support terus channel ini ke depan agar lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita mulai. Di budget 2-3 jutaan, apa saja motherboard yang ada di pasaran yang bisa dipertimbangkan untuk kalian beli? Di budget 2 jutaan ini memang cukup lebar ya, yaitu 2-3 juta kurang, itu memang cukup lebar sehingga banyak sekali pilihan motherboard yang ada di pasaran ya. Maka dari itu, untuk mempermudah komparasinya, di video kali ini kita akan bagi menjadi dua range, yaitu 2-2,5 juta dan 2,5 juta sampai 3 juta kurang sedikit ya. Jadi nanti kita akan bagi menjadi dua. Nah oke, yang pertama kita akan bahas dulu motherboard dengan chipset B550 dengan rentang harga 2-2,5 juta rupiah. Apa aja? Ini dia motherboardnya. Jadi rentang harga 2-2,5 jutaan ini setidaknya saya mencatat ada 5 pilihan motherboard yang bisa kalian dapatkan di situ. Di antara yang pertama adalah ASRock B550 Phantom Gaming 4 yang harganya sekitar 2-2,1 jutaan ya. Nah ini harganya adalah yang saya lihat, saya cek dari Tokopedia ya, mungkin di marketplace lain bisa beda gitu kan. Kemudian yang kedua ASRock lagi, yaitu ASRock B550 Pro 4 ya, dengan harga 2,1-2,4 juta. Kemudian yang ketiga dari Gigabyte, itu Gigabyte B550M Gaming yang harganya 2,2-2,3 juta. Kemudian MSI MAGB 550M Basoka ya, yang harganya 2,3-2,4 juta. Dan yang terakhir ASRock B550M Steel Legend yang harganya 2,35-2,5 juta. Jadi di rentang harga 2-2,5 ini ada dua yang memiliki form factor ATX, yang dua-duanya dari ASRock ya, yaitu Phantom Gaming 4 dan juga Pro 4. Kemudian 3 itu form factornya MATX. Nah langsung aja kita compare seperti halnya biasanya di layar desktop, kita bagi menjadi beberapa bagian ya untuk komparasinya. Di sini yang akan kita compare adalah mengenai VRM-nya, kemudian memori atau RAM, kemudian expansion slot, storage, kemudian internal connector, dan juga nanti yang terakhir adalah rear panel I/O-nya. Nah, oke, langsung aja kita lihat. Yang pertama adalah mengenai VRM-nya ya. Dari kelima motherboard yang ada di range ini, pertama adalah mengenai power pace design ya. Secara power pace design di sini yang paling secara spesifikasi paling unggul ini adalah ASRock B550M Steel Legend. Dia power pace desainnya adalah 8+2 ya, paling banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Dan juga nggak cuma di situ, untuk VRM heatsinknya ini juga ASRock yang paling unggul di sini. Kenapa? Karena untuk heatsink VRM-nya ini sudah cover keseluruhan VRM-nya, termasuk yang bagian VRM di SoC ya. Sedangkan yang lain itu hanya cover bagian VRM yang untuk CPU V-core-nya saja, yang untuk bagian SoC-nya itu tidak di cover oleh heatsink ya. Jadi di sini untuk VRM ASRock B550M Steel Legend adalah yang paling unggul. Kemudian untuk memori RAM di sini secara umum sih, secara general hampir berimbang semua ya, karena rata-rata maksimum frekuensi sudah di atas 4000 MHz ya, karena
kalaupun tinggi banget ya belum tentu kita bisa utilize ya, belum tentu kita bisa pakai kalau misalnya maksimum frekuensi di atas 4500 gitu ya, belum tentu kita akan pakai di situ kan. Jadi yang penting di atas 4000 semua udah support. Jadi di sini saya bilang ini cukup berimbang. Kecuali mungkin di sini untuk Gigabyte B550M gaming ya, di sini hanya punya 2 slot DIMM aja di situ ya. Sementara yang lainnya ada 4 slot DIMM ya. Dengan maksimum capacity rata-rata yang lain 128 ya, yang Gigabyte ini karena cuma punya 2 slot DIMM jadi dia maksimum hanya 64 GB aja. Ini penting nggak penting juga sih, karena rata-rata mungkin pengguna motherboard kelas ini sih rata-rata mungkin saya rasa akan pakai di 16 GB ya, atau maksimal di 32 GB, jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Oke, kemudian yang berikutnya untuk expansion slot, di sini kita lihat bahwa dari sisi expansion slot semuanya itu sudah memiliki rata-rata memiliki PCIe Gen 4 semua ya. Jadi ada satu slot PCIe 4.0 x 16 ya untuk VGA card yang nanti bisa digunakan. Jadi sudah Gen 4 di situ. Tapi ada dua yang tidak memiliki ekstra slot PCIe kali 16 ya. Jadi yang lainnya punya dua, ada satu Gen 4, satu Gen 3 yang sama-sama kali 16, sedangkan yang Gigabyte B550M gaming dan juga MSI B550M Bazooka itu dia tidak memiliki PCIe 3.0 x 16, jadi hanya satu Gen 4 saja. Walaupun sebenarnya yang Gen 4 itu juga support untuk Gen 3 juga. Jadi ini kalau kalian hanya pakai satu VGA card nanti sih nggak ngaruh ya. Tapi kalau misalnya kalian memang pengen pakai dua VGA card, pengen pakai AMD Crossfire X di situ, kan gunakan dua VGA card ya. Untuk yang Gigabyte B550M gaming dan juga MSI MAG B550M Bazooka itu nggak bisa ya, nggak support untuk AMD Crossfire X. Kemudian rata-rata ya, semuanya, bukan rata-rata tapi semuanya sudah memiliki steel armor untuk di PCIe slotnya ya, PCIe slot utamanya. Jadi di sini oke lah ya untuk semuanya, untuk expansion slot di sini ya. Oke, berikutnya mengenai storage. Nah, di sini untuk storage secara umum cukup berimbang, kecuali di sini ada sedikit perbedaan kecil aja sih ya untuk slot SATA 3-nya, di mana ada yang punya 6 slot, ada yang punya 4 slot ya. Kemudian berikutnya yang agak penting di sini adalah mengenai slot M.2-nya ya. Jadi ada satu yang hanya punya satu slot M.2 yaitu Gigabyte B550M gaming. Sementara yang lainnya sudah punya 2 slot M.2, di mana satu slot Gen 4, satu Gen 3 ya untuk M.2-nya. Sedangkan ada dua juga yang tidak memiliki thermal guard untuk slot M.2-nya, yaitu ASRock B550 Phantom Gaming 4 dan juga Gigabyte B550M gaming. Berikutnya untuk internal konektor. Nah, di sini untuk internal konektor perbedaannya nggak terlalu signifikan ya, hanya perbedaan-perbedaan kecil di sini yang ada. Yang kita highlight di sini adalah untuk CPU power connector ya. Untuk CPU power connector di sini semua produk ASRock yang ada di sini sudah pakai 8+4 untuk CPU power konektornya ya. Jadi lebih banyak CPU power konektornya dibanding yang lainnya untuk yang kelima motherboard ini. Kemudian juga produk-produk ASRock di sini juga menonjol dari sistem fan konektor. Jumlah sistem fan konektornya dia sudah punya 4, yang lainnya hanya punya 2 untuk sistem fan konektor. Nah, highlight berikutnya adalah dari Gigabyte B550M gaming, dimana dia tidak memiliki water pump konektor di situ ya. Kemudian juga RGB LED header dan juga addressable RGB headernya dia hanya punya 1, sementara yang lain sudah punya 2 ya rata-rata. Dan yang terakhir untuk USB 2.0 headernya juga yang Gigabyte B550M gaming ini hanya punya 1, sementara yang lain rata-rata itu punya 2 untuk USB 2.0 headernya ya, untuk ke front panel dari casing. Berikutnya yang terakhir adalah rear I/O panel. Nah, di rear I/O panel ini kita lihat juga perbedaannya juga bukan perbedaan yang signifikan ya. Di sini saya coba highlight beberapa yang menonjol saja ya. Secara umum untuk rear I/O panel nih yang paling menonjol adalah ASRock B550M Steel Legend. Kenapa? Karena dia punya total slot atau total USB port ini ada 8 buah USB port di situ ya. Jadi paling banyak dia USB portnya. Jadi keunggulan tersendiri lah ya untuk ASRock B550M Steel Legend. Kemudian berikutnya adalah
Kalau dari MSI itu biasanya udah ada flash BIOS button ya. Memang di sini MSI sudah, untuk yang MSI MAGB 550M Basoka pun sudah ada flash BIOS button, sebuah keunggulan tersendiri ya untuk produk yang satu ini dibanding yang lain yang nggak ada flash BIOS button untuk di rentang harga ini. Kemudian yang terakhir untuk IO Shield di sini ya, hanya satu yang sudah integrated IO Shield-nya ya, sudah pre-installed, yaitu ASRock B550M Steel Legend. Yang lainnya masih terpisah ya untuk IO Shield-nya. Nah, itu dia perbandingan dari kelima motherboard dengan rentang harga 2 sampai 2,5-an untuk chipset B550 yang ada di pasaran ya. Nah, kalau kita summary dari semua perbandingan yang tadi kita buat ya. Secara umum kalau kalian punya budget dengan rentang 2 sampai 2,5 untuk kalian mau beli chipset B550 ya motherboardnya, maka di sini saya yang paling recommended menurut saya adalah ASRock B550M Steel Legend. Secara umum dia meninggalkan pesaing-pesaingnya yang lain ya. Spesifikasinya paling menonjol dari mulai VRM-nya, kemudian juga secara connectivity-nya, karena di rear I/O panel-nya dia juga paling banyak USB port-nya di situ ya, gitu kan. Bahkan untuk internal connector pun misalnya dia sudah punya 2 USB 3.2 Gen 1 header. Jadi di front panelnya itu berarti akan bisa support sampai ke 4 USB 3.2 untuk di casing di front panel ya. Jadi total USB portnya kalau ditotalkan ya itu 8 di rear I/O panelnya, dan untuk di front panelnya kalau memang casingnya ada support itu bisa juga 8 juga di front panel juga ya. Jadi 4 dari USB 3.2 dan 4 untuk USB 2.0 kalau kalian punya casing yang memang banyak USB portnya. Tapi ya jarang juga sih casing-casing yang punya port banyak untuk di front panel ya. Jadi ini keunggulan tersendiri untuk ASRock B550M Steel Legend. Oke, berikutnya kita masuk ke rentang budget 2,5 sampai 2,99 juta rupiah ya. Dimana di rentang budget ini kita akan temukan sekitar 6 produk motherboard ya yang ada di pasaran. Di antaranya adalah MSI B550A Pro yang harganya sekitar 2,5 sampai 2,7 juta ya. Kemudian Gigabyte B550M Aorus Pro yang harganya 2,6 sampai 2,7 juta. Kemudian Asus TUF Gaming B550M Plus yang harganya 2,65 sampai 2,75 juta. Kemudian Gigabyte B550 Gaming X yang harganya 2,7 sampai 2,8 juta. Dan MSI B550M Mortar yang harganya 2,75 sampai 2,9 juta. Dan yang terakhir MSI B550 Gaming Plus ya yang harganya 2,8 sampai 2,95 juta. Nah, dari keenamnya ini sebenarnya ada satu lagi tambahan ya, yaitu Asus TUF Gaming B550M Plus yang versi Wi-Fi-nya. Tapi ya di sini karena speknya mirip banget dengan yang B550M Plus, bedanya di sisi Wi-Fi-nya aja. Jadi saya masukkan yang non Wi-Fi-nya aja di komparasi kali ini ya. Oke, kita langsung compare aja dari sisi yang pertama VRM-nya ya. Kalau secara VRM, kalau kita lihat dari power paste design maupun heatsink, saya rasa rata-rata di sini semuanya cukup berimbang ya. Semuanya punya kualitas VRM yang bagus, yang sudah lebih dari cukup lah ya. Apalagi kalau misalnya kalian hanya jalankan sekelas Ryzen 5, di sini udah lebih dari cukup. Bahkan ke Ryzen 7 pun untuk rata-rata yang ada di sini saya rasa udah mumpuni ya gitu kan. Ke Ryzen 9 mungkin masih perlu di tes lebih lanjut lah ya kalau ke situ ya. Tapi kalau untuk Ryzen 5, Ryzen 7 saya rasa ini VRM-nya sudah cukup mumpuni ya untuk ke 6 yang ada kita bahas di sini. Secara VRM jadi kita bisa generalisir ini cukup berimbang lah ya. Kemudian yang berikutnya adalah secara memori juga. Saya rasa di sini nggak ada yang menonjol sekali atau tertinggal sekali. Di sini juga cukup berimbang untuk spesifikasi memorinya. Nah, kita masuk ke expansion slot. Nah, di sini untuk expansion slot baru saya ada highlight sedikit bahwa di sini untuk Gigabyte B550 Gaming X itu untuk PCIe slotnya itu tidak memiliki steel armor ya. Baik itu untuk yang slot utamanya maupun yang slot yang keduanya. Jadi tidak ada steel armornya di sini untuk B550 Gaming X ya dari Gigabyte. Sementara yang lain sudah ada steel armor minimal untuk satu slot untuk PCIe utamanya.
Berikutnya untuk storage. Nah, di sini untuk storage di sini ya perbedaan juga minor ya. Jadi ada yang punya 6 slot SATA, ada yang punya 4 slot SATA. Kemudian lagi-lagi di sini untuk Gigabyte B550 Gaming X dia tidak ada thermal guard-nya ya untuk slot M.2-nya. Sementara yang lain itu punya satu thermal guard untuk M.2-nya ya. Berikutnya mengenai internal konektor. Nah, di sini ada yang beberapa saya highlight yang sifatnya sebenarnya nggak terlalu signifikan ya. Ini hanya minor. Yang pertama adalah mengenai sistem fan konektor, di mana ada yang sudah punya 6 sistem fan konektor di situ yang cukup bagus ya, cukup banyak, yaitu MSI B550A Pro dan juga MSI B550 Gaming Plus. Sedangkan yang paling sedikit di sini ada di Asus TUF Gaming B550M Plus yang hanya punya 2 ya. Kemudian berikutnya yang saya highlight di sini ada RGB LED header ya. Di sini ada yang punya 2, ada yang punya 1. Nah, yang punya 2 di sini adalah Gigabyte B550M Aorus Pro, kemudian Asus TUF Gaming B550M Plus dan juga Gigabyte B550 Gaming X ya. Dan yang terakhir di sini adalah adanya USB Type-C header ya. Di internal konektor itu hanya dimiliki oleh MSI B550A Pro, kemudian MSI B550M Mortar dan juga MSI B550 Gaming Plus. Nah, ini jadi kelebihan untuk produk-produk MSI di sini. Internal konektornya sudah ada USB Type-C header. Jadi kalau kalian punya casing yang punya support USB Type-C header untuk front panelnya, itu bisa kalian manfaatkan ya. Walaupun ya hanya casing-casing mahal ya yang ada USB Type-C headernya, jadi yang bisa kalian manfaatkan di situ. Berikutnya adalah untuk rear panel I/O. Nah, di sini lagi-lagi perbedaannya juga nggak terlalu signifikan. Yang saya highlight di sini adalah mengenai USB portnya ya. Total USB port di sini yang paling banyak ada pada Gigabyte B550M Aorus Pro yang punya 10 total untuk di rear I/O panelnya. Banyak banget di sini ya. Jadi USB 2.0-nya ada 4, USB 3.2 Gen 1-nya ada 4, belum lagi ada USB Type-C juga ya. Jadi banyak banget lah ya untuk Gigabyte B550M Aorus Pro ini. Jadi keunggulan tersendiri buat Gigabyte. Dan yang terakhir di sini saya sedikit highlight yang di antara semuanya itu ada yang sudah punya sebagian besar sudah punya USB Type-C ya di rear I/O panel, kecuali pada Gigabyte B550 Gaming X ya. Kemudian rata-rata juga sudah integrated ya I/O shield-nya, kecuali pada MSI B550A Pro dan Asus TUF Gaming B550M Plus yang masih terpisah si I/O shield-nya. Jadi ya bagi kalian yang pengen I/O shield-nya udah integrated ya berarti pilih yang lainnya. Kalau yang kalian nggak terlalu mempedulikan itu ya nggak masalah sih ya untuk integrated I/O shield itu. Oke. Nah, di rentang budget 2,5 sampai 2,99 juta ini memang lebih ketat persaingannya ya. Beda di rentang budget 2 sampai 2,5 jutaan tadi ya. Dimana di situ ASRock B550M Steel Legend secara kasat mata aja cukup kelihatan menonjol dibanding yang lainnya. Sedangkan di sini kelihatan persaingannya cukup ketat nih ya. Nah, kalau misalnya di rentang budget ini, kalau yang referensi dari saya sih sebenarnya kalau untuk yang MATX di sini saya melihat bahwa Gigabyte B550M Aorus Pro itu punya sedikit kelebihan dibanding yang lainnya, walaupun kelebihannya sekali lagi minor ya, yaitu dia punya connectivity yang lebih baik. Kenapa? Karena dia sudah punya 10 port USB ya di rear I/O panelnya. Jadi itu sangat membantu sekali kalau kalian memang banyak pakai USB port di situ ya, pakai flash disk, pakai eksternal hard disk, kemudian pakai macam-macam lah ya, koneksi pakai ngecas HP lah, segala macam lah. Jadi itu bagus lah di sini, dia connectivity-nya paling bagus, dia punya slot USB yang banyak banget ya. Jadi itu mungkin bisa jadi pertimbangan, dan juga I/O shield-nya sudah integrated ya. Jadi dibandingkan dengan yang Asus, Asus belum integrated I/O shield-nya ya. Sekali lagi ini minor sih ya, nggak terlalu signifikan perbedaannya. Berikutnya juga MSI B550M Mortar juga cukup bagus ya. Dia bahkan di front panelnya sudah ada support untuk USB Type-C ya untuk front panelnya, karena di internal konektornya dia sudah ada USB Type-C header di situ. Jadi cukup menonjol juga di sini ya. Dan sedikit lebih unggul daripada yang Asus ya, karena yang Asus dia
tidak ada Type C header untuk front panel, dan juga belum integrated untuk I/O shieldnya ya. Sekali lagi itu perbedaan yang minor sifatnya ya. Jadi kalau misalnya di luar perbedaan minor tadi, sebenarnya secara general spesifikasinya berimbang. Jadi gimana selera aja sih. Ya itu teman-teman, tadi perbandingan dari motherboard dengan chipset B550 dengan rentang budget 2-2,9 jutaan ya. Dimana kita tadi bagi menjadi dua range, yaitu 2-2,5 dan 2,5-2,99 juta. Nah, dari perbandingan tadi kalau kita summary, di budget 2-2,5 yang paling recommended menurut saya di situ adalah ASRock B550M Steel Legend ya. Kemudian di rentang 2,5 sampai 2,99 di situ memang agak sedikit ketat di situ persaingannya. Tapi kalau secara ini sih saya justru cukup melihat Gigabyte B550M Aorus Pro itu cukup menonjol ya, terutama karena dia punya connectivity yang paling bagus di situ. USB portnya paling banyak ya, untuk rear I/O panelnya ada 10 di situ ya, jadi menonjol sekali. Di luar itu yang lainnya bukannya nggak bagus, yang lainnya juga bagus sih sebenarnya ya, tapi saya menilai itu agak sebuah kelebihan tersendiri ya, punya USB port yang banyak, walaupun mungkin buat sebagian orang itu nggak terlalu penting juga sih ya. Kemudian untuk kalau yang ATX sih MSI B550 Gaming Plus ya, di situ kelihatan cukup oke lah ya, karena harganya juga paling mahal sih dibanding yang lain ya. Nah, tapi kalau misalnya secara general di antara seluruhnya, di sini ada 11 motherboard ya. Di antara 11 itu yang mana yang paling worth it ya? Kalau kita nggak dibagi menjadi dua range harga tadi, yang paling worth it yang mana di antara 11-nya itu? Kalau menurut saya yang paling worth it di sini adalah ASRock B550M Steel Legend. Kenapa? Harganya adalah 2,35 sampai 2,5 juta, tapi secara spesifikasi dia bisa mengimbangi yang harganya lebih mahal, seperti dia bisa mengimbangi Gigabyte B550M Aorus Pro, Asus TUF Gaming B550M Plus, ataupun yang MSI B550M Mortar yang harganya bisa sekitar 300.000 sampai 400.000-an lebih mahal daripada yang Steel Legend ini ya. Jadi Steel Legend ini punya keunggulan kalau menurut saya lebih ke price to performance ya. Jadi value for money-nya bagus karena harganya lebih murah, tapi secara spek bisa mengimbangi yang harganya lebih mahal ya. Mungkin itulah kelebihan dari produk-produk ASRock ya, kelihatannya ya. Kalau ASRock kadang bisa menyajikan yang seperti itu gitu, harganya murah tapi speknya bisa bagus gitu ya. Nah, yang lainnya bukan berarti nggak bagus ya, di situ juga bagus-bagus juga, seperti yang tadi saya bilang bahwa Gigabyte B550M Aorus Pro, kemudian MSI B550M Mortar, Asus TUF Gaming B550M Plus, dan kalau pilihan yang ATX kalian bisa MSI B550 Gaming Plus, itu oke ya. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk teman-teman di rumah ya. Gimana menurut teman-teman, apakah kita sependapat nih kali ini, atau mungkin kita berbeda pendapat untuk perbandingan motherboard yang chipset B550 dengan rentang harga 2-2,99 juta ini? Kalau misalnya kalian ada perbedaan pendapat, ada pendapat lain, misalnya lebih mengunggulkan motherboard tipe A, tipe B, tipe C, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, bisa kita diskusikan di situ, karena bisa aja beda sih ya di sini ya. Dan mungkin dengan reviewer lain juga pasti bisa ada perbedaan di sini ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.